Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi al-arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena rahmat dan hidayahnya Allah, karena karunia-Nya Allah kita bisa hadir di pagi yang indah ini, bisa berkumpul bersama, menikmati hangatnya sinar mentari dan segarnya udara di pagi hari, sambil mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil sebagai ekspresi mengagungkan ilahi Rabbi. Dan alhamdulillah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat Idul Adha sebagai upaya untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Kita bertakbir tanda bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena telah dipanjangkan usia kita, dianugerahi hidup sehat sehingga bisa mengalami kembali peristiwa Idul Adha ini. Tidak terasa lama waktu berlalu masa terjadi jamaah. 1 tahun serasa sebulan, 1 bulan serasa sehari. Jamaah, begitu singkat waktu hidup perjalanan ini yang kita rasakan. Pertanda hidup ini demikian cepat para jamaah. Umur kita semakin pendek, memangkas kesempatan terlama tinggal di dunia, dan ukuran yang kita benci tiap hari semakin mendekat. Allahu Akbar. Pantas Allah mengingatkan kita semua. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya demi masa sesungguhnya manusia ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, dan orang-orang yang saling bernasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan di bulan Zulhijjah ini yang berbahagia, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Dengan berbekal iman dan takwa kita dapat memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Hari ini adalah hari raya Idul Adha, hari di mana Allah menyebutkan dalam Al-Quran dengan nama hari yang agung. Kalimat-kalimat takbir selalu dikumandangkan di setiap sudut, mulai dari mushola, masjid, bahkan di jalan-jalan maupun di tempat yang lainnya. Dikumandangkan baik oleh para pria maupun para wanita, baik yang tua maupun yang muda, anak-anak dan lain sebagainya. Mereka memandangkan kalimat-kalimat takbir seraya bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah telah berikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Adha merupakan salah satu hari raya umat Islam yang di dalamnya menyimpan peristiwa bersejarah dalam peradaban kehidupan di muka bumi ini. Peristiwa tersebut kemudian diabadikan sebagai ritual ibadah yang identik dengan hari raya Idul Adha, yakni ibadah kurban dan ibadah haji. Kedua ibadah ini mengandung hikmah tentang kesabaran, tentang tawakal, tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kurban adalah sebuah ritual ibadah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang bermula dari sebuah mimpi. Dalam mimpinya beliau diperintahkan untuk menyembelih buah hatinya, Nabi Ismail alaihissalam. Ketaatan dan ketakwaan dalam hati Nabi Ibrahim dan ketaatan Nabi Ismail membuat mereka patuh untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya pasrah atas takdir Allah. Dan kisah ini kemudian oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara qala ya abati al ma tu'maru sabidu insyaallah minas sabirin. Yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada usia, pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata kepada, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, kata Nabi Ibrahim, bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadamu. Insya Allah kita akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kepatuhan dan kesungguhan niat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan sifat rahmatnya kepada, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memberikan putranya yakni Nabi Ismail di atas pelipis, lalu meletakkan belati di atas lehernya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mendatangkan seekor domba jantan dari surga sebagai tebusan dari putra tersebut. Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dan begitu juga memuji Nabi Ismail atas kesungguhan dan ketaatan dalam menjalankan perintahnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa nadainahu an ya Ibrahim fasadaqta ru'ya in kadzalika tajzi muhsinin. Dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surat As-Saffat ayat 104 hingga 105. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sejarah inilah umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih hewan kurban yang pada hakikatnya merupakan sebuah ibadah dalam rangka mengingatkan kita semua kepada tujuan hidup di dunia, yakni beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembah kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ibadah selanjutnya yang identik dengan hari raya Idul Adha adalah melaksanakan ritual ibadah haji di tanah suci Makkah. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima bagi setiap orang muslim yang mampu. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Ini termaktub dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. Mampu melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima ini mengajarkan kita untuk mengorbankan segala harta yang kita miliki sebagai bentuk syukur atas nikmat harta dan kesehatan yang telah Allah berikan dalam rangka taqarrub Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, serta kesiapan kita dalam mengorbankan harta untuk menjamu atau untuk menjadi tamu Allah, sekaligus mengajarkan kita untuk menjauhi sifat-sifat pikir kecintaan kita terhadap materi-materi dunia. Pengorbanan kita dalam berhaji memberi hikmah untuk tidak membangga-banggakan diri dengan harta yang kita miliki. Sebab pada dasarnya semua itu adalah sebuah titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya kita syukuri dalam rangka beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai umat Islam yang memegang bendera Islam, mari kita sama-sama menjalankan perintah-perintah Allah tersebut dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Di akhir khutbah ini para jemaah, Habib ingin mengajak kita semua memanfaatkan kesempatan yang ada untuk selalu berbuat kebaikan, mumpung masih diberi oleh Allah kesempatan ini. Yang entah sampai kapan sisa umur kita ini para jemaah. Sungguh alangkah indahnya jika umur yang tersisa ini kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga menjadi umur yang dipenuhi kasih sayang Allah, umur yang diberkahi oleh Allah. Harta yang kita punya, mari kita gunakan untuk kepentingan kebaikan, kita gunakan meraih kesenangan di akhirat yang penuh kebahagiaan. Jangan sampai kelak nanti para jemaah kita di akhirat menyesal berkepanjangan ketika kita berada di alam kebahagiaan. Demikianlah khutbah singkat ini yang bisa Habib sampaikan. Semoga insya Allah menyegarkan jiwa kita dalam menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan, serta menjadi bahan renungan untuk kita dalam menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Untuk menguatkan keimanan kita para jemaah agar menjadi iman yang kuat, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah. Dan kita yakin doa kita ini akan diaminkan oleh para malaikat Allah dan akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazaa wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan minal maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazaa wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut ya Allah, wa taubatan qabla al-maut ya Allah, wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wa nafa'an min hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzu bika min sakaratil maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun rabbana innaka antal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.